ya dia belajar hari ini? Oke, bagus. Nah, sekarang pada pembelajaran hari ini Ibu akan memberikan materi terkait pencemaran lingkungan. Nah, tentunya pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengenal lingkungan sekitar. Sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, ada yang tahu pencemaran lingkungan itu apa? Ya, Setri. Oke, ada lagi? Oh, Danu, silahkan. Oke, bagus. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Kalau yang tahu, acungkan tangan terlebih dahulu dan sebut namanya. Nah, bagus. Tepuk salut dulu buat mereka berdua. Tepuk salut. 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 Jadi pencemaran lingkungan itu masuknya suatu zat atau komponen atau energi ataupun sampah organik yang lainnya yang sengaja dilakukan maupun tidak sengaja dilakukan oleh manusia terhadap lingkungannya sehingga menyebabkan lingkungan kita menjadi tercemar dan menyebabkan juga kualitas dari lingkungan tersebut menjadi kotor. Juga pencemaran lingkungan bisa menyebabkan terjadinya bencana alam. Sampai sini paham? Nah, sekarang udah pada tahu kan pencemaran lingkungan itu apa? Coba sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu pencemaran lingkungan itu dibagi menjadi berapa? Yang tahu seperti biasa acungkan tangan dan sebut namanya. Widi, yang pertama. Benar. Yang kedua. Benar. Oke. Untuk yang selanjutnya Ibu pengen Danu. Yang ketiga apa? Nah, benar ya kata teman-teman semua. Jadi pencemaran lingkungan itu dibagi menjadi 3, yaitu ada pencemaran air, ada pencemaran udara, dan ada pencemaran tanah. Nah, sekarang Ibu pengen kalian dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada kelompok tanah, ada kelompok air, dan ada kelompok udara. Berhitung ya, mulai dari 1 sampai 3. Ayo. Nah, tadi kan sudah dibagi menjadi 3 kelompok untuk membahas tanah. Ayo untuk membahas pencemaran air, tanah, dan udara. Nah, sekarang kita lihat videonya. Sumber belajar. Kali ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Pertambahan jumlah penduduk yang cepat membawa akibat bagi lingkungan hidup, terutama di kota, yaitu timbulnya polusi atau pencemaran. Pencemaran adalah pengotoran lingkungan yang disebabkan oleh adanya sisa produksi atau kegiatan manusia. Pencemaran yang terjadi dapat mengganggu kesehatan lingkungan maupun kesehatan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Yang pertama adalah pencemaran udara. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh asap pabrik, asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Udara kotor mengandung zat-zat kimia, debu, dan bibit penyakit. Penyakit yang disebabkan oleh pencemaran udara antara lain sesak napas, asma, dan bahkan dapat menyebabkan kanker. Debu yang berterbangan dapat masuk ke dalam mata sehingga mata menjadi merah dan mengganggu penglihatan. Untuk menjaga agar mata tidak terkena debu atau kotoran, maka saat melakukan perjalanan, kamu sebaiknya memakai kacamata jalan dan mencuci muka setelah sampai di tempat tujuan. Apabila debu menempel pada kulit, maka kulit akan terasa gatal dan bersisik. Usahakan mandi secara teratur setiap hari agar kulit menjadi bersih dan sehat. Selanjutnya yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air disebabkan oleh adanya pembuangan limbah rumah tangga dan limbah pabrik ke dalam lingkungan.
Tingkat pencemaran air yang tinggi umumnya terjadi di daerah-daerah yang padat penduduknya. Pencemaran air dapat merugikan kesehatan makhluk hidup maupun lingkungan. Air yang telah tercemar membahayakan kesehatan. Air yang telah tercemar mengandung bibit-bibit penyakit dan zat-zat kimia beracun. Penyakit yang muncul karena pencemaran air antara lain diare, muntaber, gatal-gatal, dan berbagai penyakit kulit lainnya. Maka dari itu, gunakanlah air yang bersih dan sehat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Perbuatan membuang sampah di sembarang tempat dapat mencemari lingkungan. Sampah harus dibuang di lokasi pembuangan sampah yang semestinya. Sampah tersebut akan diolah menjadi zat-zat yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Sampah antara lain berupa sampah organik yang berasal dari makhluk hidup. Contoh sampah organik antara lain daun-daun, sisa-sisa makanan, dan sebagainya. Selain sampah organik, ada pula sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup. Contohnya adalah kaleng, botol, plastik, dan lain sebagainya. Nah, tadi kan sudah lihat videonya ya. Sekarang kalian sudah pada tahu kan pencemaran lingkungan? Sangat banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Itu anak-anak, kita harus menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih dan sehat. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.